Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melangkah dalam hidup yang penuh makna. Dalam relasi dengan sesama, kasih seringkali diuji, bukan oleh hal yang besar, tetapi oleh hal-hal kecil yang berulang. Mari kita membuka hati untuk belajar tentang kasih yang bertahan dalam kesabaran. Dan sebelum kita masuk dalam renungan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih karena kasih-Mu selalu sabar menghadapi kelemahan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, ajar kami untuk memiliki hati yang sabar dan penuh kasih seperti Engkau. Dan biarlah firman-Mu menegur, menguatkan, dan membentuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat firman Tuhan hari ini, diambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-19, ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih tidak hanya terlihat saat segalanya berjalan dengan baik, tetapi justru nyata ketika kita dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran kita. Firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan bahwa kesabaran adalah tanda kedewasaan rohani dan buah dari kasih yang sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan orang yang berbeda karakter, berbeda cara berpikir, dan berbeda cara bertindaknya. Tanpa disadari, perbedaan ini dapat memicu emosi kita, kekecewaan, bahkan kemarahan. Namun, Tuhan memanggil kita untuk merespon semuanya itu bukan dengan reaksi yang cepat, melainkan dengan hati yang penuh pengertian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kesabaran bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan amarah menguasai hati. Kasih yang sabar memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh, sekaligus memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di tengah situasi yang sulit. Tuhan sendiri sangat sabar terhadap kita. Berulang kali kita jatuh dalam kesalahan yang sama, namun Tuhan tidak pernah lelah mengampuni dan membimbing kita kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ketika kita menyadari betapa besar kesabaran Tuhan dalam hidup kita, kita pun dimampukan untuk bersabar terhadap sesama. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk menahan diri dan belajar memahami sebelum menghakimi dan mengizinkan kasih-Nya mengalir melalui kesabaran kita. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, dalam situasi apa akhir-akhir ini kesabaran kita paling sering diuji? Dan apakah kita sudah memberi ruang bagi kasih Tuhan untuk bekerja sebelum kita bereaksi? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami menyadari bahwa seringkali kami mudah kehilangan kesabaran. Ampuni kami bila kami lebih cepat memarah daripada mengasihi. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang panjang sabar dan mampu menghadirkan kasih-Mu dalam setiap hubungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati tidak lahir dari emosi yang sesaat, melainkan dari hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita memilih untuk bersabar, kita sedang memberi kesempatan bagi kasih Tuhan bekerja lebih dalam. Biarlah kesabaran menjadi kesaksian hidup kita bahwa kasih Kristus sungguh nyata dan hidup di dalam diri kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.